sedang berjaga pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada dada Bapak, khususnya di daerah jantung untuk mengetahui diagnosis dari keluhan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, silakan. Baik. Pertama-tama ada pemeriksaan jugular venous pressure. Pertama-tama taruh bantal di belakang kepala pasien agar otot sternocleidomastoidnya rileks. Kemudian naikkan meja pemeriksaan sekitar 30 sampai dengan 45 derajat. Dalam video ini menggunakan bantal. Lalu minta pasien untuk menghadapkan kepalanya ke salah satu sisi, yaitu sisi yang berlawanan terlebih dahulu. Pak, boleh tolehkan kepalanya ke sebelah kiri. Baik. Setelah itu, periksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal. Lalu identifikasi vena jugularis internal. Baik, satu sisinya lagi. Baik, terima kasih. Lalu letakkan penggaris segitiga di sternal angle pasien dengan bagian vertikalnya menghadap ke kepala pasien dan letakkan penggaris panjang horizontal setinggi titik pulsasi vena. Lihat tinggi di bagian vertikal penggaris segitiga dari sternal angle ke titik kolaps vena yang diukur oleh kedua pertemuan penggaris. Selanjutnya ada pemeriksaan carotid pulse. Yang pertama dengan menilai amplitude dan juga kontur. Dalam pemeriksaan ini pasien masih berbaring dengan bagian kepala dinaikkan sebanyak 30%. Lalu selanjutnya akan dilakukan inspeksi untuk menilai pulsasi karotis menggunakan telunjuk dan juga jari tengah pada bagian sepertiga bawah leher dan menekannya ke arah posterior. Permisi ya Pak. Baik, di bagian satunya lagi. Baik. Yang kedua, saya akan memeriksa adanya thrill atau getaran dan juga bruit di arteri karotis. Permisi, Pak. Baik, bagian satunya lagi. Lalu kemudian saya akan memeriksanya menggunakan stetoskop bagian diafragma. Boleh tahan nafasnya dulu ya Pak. Baik, sudah, satunya lagi. Tahan nafasnya. Sudah. Selanjutnya ada pemeriksaan brachial artery. Pertama-tama posisikan lengan pasien rileks berada di samping tubuh pasien dengan telapak tangan terbuka dan siku terekstensi. Lalu selanjutnya fleksikan tangan pasien dengan derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot yang optimal. Permisi Pak. Baik, selanjutnya letakkan tangan kita di bawah siku pasien dan rasakan denyut arteri brachial dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah di medial dari tendon biceps. Lalu selanjutnya kita akan menilai amplitudo dan juga kontur dan variasi amplitudo dan ada atau tidaknya thrill atau vibrasi. Selanjutnya ada pemeriksaan point of maximal impulse. Yang pertama ada inspeksi. Sebaiknya dilakukan di ruangan dengan penerangan cukup dan pasien masih dalam posisi terlentang dengan kepala dinaikkan 30 derajat. Biasanya lokasi titik impuls berada di sela iga 4 dan 5. Selanjutnya dilakukan palpasi menggunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Pertama-tama di bagian yang kiri terlebih dahulu. Kita akan meletakkan jari di sela iga 4 dan 5. Permisi Pak. Oh, tolong buang nafasnya, ambil nafas lalu buang. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya yang bagian kanan.
Kita akan meletakkan jari di sela-sela iga 3, 4, dan 5. Sini, Pak tolong tarik nafas lalu buang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Fungsinya ini untuk mengetahui apakah jantung memiliki ukuran yang normal ataupun membesar. Pertama-tama saya akan melakukan pencarian batas jantung dari bagian kiri. Perkusinya ini akan dimulai dari lateral kiri menuju medial ke arah sternum. Permisi, Pak. Baik, perkusinya ini dimulai dari mid clavicular line, dada dalam, lalu turun ke bawah, lalu naik 1 iga, lalu mulai perkusi ke arah medial atau sternum. Visi. Baik, dimulai dari mid clavicular line kiri, lalu perkusi ke bawah. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Umumnya bunyi jantung dapat didengar pada posisi terlentang. Saya akan mendengarkan suara dari 4 katup, yaitu yang pertama katup aorta yang berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada line parasternalis. Lalu saya juga akan mendengar suara pada katup pulmoner yang berada di sela iga kedua. Lalu saya juga akan mendengar area pada katup mitral yang berada di sela iga kelima, dan yang keempat katup trikuspid yang berada di sternum pada perbatasan antara corpus sternum dan processus xiphoid. Permisi ya, Pak. Ya. Bunyi jantung S1 memiliki frekuensi medium sampai tinggi, dan bunyi ini diauskultasi menggunakan bagian diafragma stetoskop secara simultan dan palpasi pada karotis. Lalu bunyi jantung S2 memiliki frekuensi tinggi dengan durasi sekitar 0,11 detik. Memiliki 2 komponen katup, yaitu aorta dan pulmonal. Lalu bunyi jantung S3 bunyinya ini mid diastolik dan berfrekuensi rendah. Lalu yang keempat yaitu bunyi jantung S4 memiliki frekuensi rendah yang terdengar pada akhir fase diastolik saat kontraksi atrium. Lalu selanjutnya pemeriksaan murmur kardiak. Apabila suara murmur terdengar, maka harus mengidentifikasi waktu, yaitu sistol dan diastolnya. Lalu bentuk atau konfigurasi murmur ditentukan dari intensitas murmur dari waktu ke waktu. Lalu lokasi murmur, lalu intensitas, yaitu ada 6 derajat. Derajat 1 sangat samar sampai dengan derajat 6 yang sangat terdengar. Lalu nadanya ada high, medium, dan low, dan juga kualitasnya ada yang kasar, ada yang bertiup, ada yang bergemuruh, dan juga ada yang musikal. Selanjutnya ada pemeriksaan ekstremitas. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menekan pada area dependen seperti tulang kering menggunakan jari sekitar 2-3 detik. Apabila setelah ditekan lalu dilepaskan masih ada bekas tekanan jari, maka pasien memiliki pitting edema. Baik, Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih.